Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Taufik Ramadan dengan nomor NIM 0102 1382 227192. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi untuk melengkapkan salah satu tugas saya, yaitu tugas UTS Ekonomi Regional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, apa sih ekonomi regional itu? Ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi ke dalam ilmu ekonomi tradisional. Dan apa sih tujuan dan manfaat ilmu ekonomi regional? Di sini yang pertama, manfaat, tujuan dan ilmu dari ilmu ekonomi regional ialah menciptakan full employment. Dan kedua, adanya ekonomi ground. Dan ketiga, terciptanya stabilitas harga untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram pada masyarakat. Keempat, terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Kelima, pemerataan pembangunan dalam wilayah. 6, penetapan sektor unggulan wilayah. Ketujuh, membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan. Kedelapan, pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Apa sih ilmu ekonomi regional dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan wilayah tanpa bantuan ilmu lain? Jawabannya tidak. Kenapa? Dalam banyak hal, ilmu ekonomi regional memang tidak mampu menjawab permasalahan dalam perencanaan tanpa bekerja sama dengan disiplin ilmu lain. Contohnya, pembangunan daerah A misalnya harus diperhatikan unsur bidangnya ilmu ekonomi, potensi wilayah, sosial, politik, sistem prasarana, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, ilmu ekonomi regional sendiri bukan ilmu yang cukup lengkap untuk membahas pembangunan suatu daerah. Apabila sampai pada implementasi secara fisik di lapangan, dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk menunjang kelengkapan analisis tersebut. Persoalan pertama, where, di mana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut, dan when, dan kapan berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan, dan for whom, untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil dari kegiatan produksi barang tersebut, dan what, barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi ke dalam ilmu ekonomi tradisional adalah ekonomi geografi, ekonomi ilmu regional, perencanaan wilayah, ilmu ekonomi regional. Tujuan atau goals ilmu ekonomi regional adalah penataan ruang wilayah dan penetapan tempat kegiatan, pembangunan perkotaan dan perdesaan, full employment, ekonomi ground, dan price stability. Penentuan lokasi perkotaan city lokasi dan lokasi industri atau industri lokasi. Manfaat makro dari mempelajari ilmu ekonomi regional adalah melihat potensi wilayah untuk mencapai atau mempercepat laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan wilayah. Kedua, menentukan di berbagai wilayah mana suatu kegiatan perkotaan. Ketiga, menentukan di bagian mana lokasi kegiatan industri. Keempat, menentukan di bagaimana perdagangnya antar wilayah dapat dilakukan. Jelaskan perbedaan antara ilmu ekonomi regional dan ilmu ekonomi tradisional. Bagi di sini ilmu ekonomi regional adalah muncul sebagai kritik dari berbagai ahli ekonomi yang tidak puas akan analisis ilmu ekonomi tradisional yang mengabaikan menggunakan konsep space atau ruang. Ilmu ekonomi tradisional jarang sekali yang secara implisit memasukkan unsur-unsur tertempat. Ilmu ekonomi regional memberikan tekanan analisisnya pada
penerapan konsep space atau ruang dalam menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan space? Space adalah ruang, merupakan tempat berdimensi 3 tanpa konotasi yang tegas dan lokasinya yang dapat ditunjukkan untuk menampung benda apa saja. Unsur-unsur ruang yang terpenting adalah jarak, lokasi, bentuk, dan ukurannya atau skala. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah region. Pengertian jarak relatif dan jarak absolut. Absolut adalah jarak yang diukur berdasarkan satuan fisik jarak yang telah disepakati secara tradisional internasional, misalkan kilometer atau mil. Jarak relatif, jarak yang diukur berdasarkan waktu, tempuh atau biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya, waktu tempuh antara Jakarta Bogor adalah 1 jam 30 menit atau biaya yang harus dikeluarkan untuk pergi dari kota Bogor menuju kota Jakarta sebesar 18 juta. Jelaskan konsep wilayah regional yang lazim digunakan dalam ilmu ekonomi regional. Konsepnya regional yang lazim digunakan adalah dalam ekonomi wilayah homogen, ini mana didefinisikan atas kesamaan karakteristiknya. Kedua, wilayah nodal atau nodal polarized region. Tiga, wilayah administrasi adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administratif pemerintahan. Yang 4, wilayah perencanaan atau planning region. Ilmu ekonomi regional muncul sebagai kritik terhadap analisis ilmu ekonomi tradisional yang mengabaikan pertama penggunaan konsep space atau ruang, kedua kemakmuran masyarakat, ketiga kebijakan publik, keempat perencanaan pembangunan. Mengapa suatu perusahaan memilih lokasi tertentu untuk menghadirkan atau mendirikan pabrik? Apakah karena lokasi tersebut lebih dekat dengan pasar? Apakah lebih dekat dengan sumber dayanya? Atau apakah karena faktor-faktor lain? Tujuannya adalah memaksimumkan profit. Perbedaan mendasar model Moses dan Weber. Weber variabel input adalah konstan alias tidak stabil, diubah rasio input ke A input atau B konstan. Contohnya, industri kendaraan, perusahaan kendaraan tidak dapat mengganti rasio komponen yang digunakan untuk suatu produk kecuali jika mereka melakukan rilis model baru. Dan Moses variabel input dapat disubstitusi bervariasi tergantung kebutuhan dan harga. Contohnya, industri biskuit, jika kita mengamati dari tahun ke tahun, kandungan susu yang ada di biskuit semakin menurun dibandingkan dengan gandum dan bahan lainnya. Meskipun begitu, rasa biskuit tersebut tidak terlalu dipengaruhi dan hasil akhirnya adalah tetap biskuit. Kandungan susu diturunkan karena harganya yang memang lebih mahal jika dibandingkan dengan gandum dan bahan lainnya. Monopoli spesial adalah di mana ruang dapat memberikan kekuatan monopoli pada perusahaan semakin rendah biaya transportasi dan produksi semakin luas area monopoli. Model WON atau Tonnen, asumsinya terdapat satu pusat kota yang berlokasi di titik M, market point. Semua komoditas pertanian diperdagangkan di pusat kota ini. Seluruh lahan dimiliki oleh tuan tanah. Tuan tanah akan menyewakan tanah kepada penyewa yang membayar sewa paling tinggi. Semua petani memproduksi produk pertanian yang sejenis dengan teknologi produksi yang sama dan perbandingan yang tetap antara input lahan dengan input non halal. Perbandingan yang tetap menunjukkan tidak adanya saling substitusi antara input lahan dengan input non lahan. Kesuburan lahan dianggap merata di semua lokasi. Terdapat kebebasan untuk keluar
masuk pasar pertanian sehingga laba yang diperoleh adalah laba normal atau laba nol. Misalkan seorang petani menanam gandum dengan mampu menghasilkan 1 ton dan 1 hektar yang ditanami, petani tersebut menggunakan input lahan dan non-lahan, tenaga kerja, pupuk, bibit, obatan, dan lain-lain dengan proporsi tetap. Analisis pasar tenaga kerja di tingkat regional. Terdapat 2 pendekatan untuk memahami pasar tenaga kerja, yaitu neoklasik dan Keynesian. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, sedangkan penawaran memiliki kemiringan positif. Perpotongan titik tersebut akan membentuk keseimbangan pasar tenaga kerja. Jika upah yang berlaku di pasar lebih tinggi dibandingkan dengan upah kesetimbangan, maka akan menimbulkan pengangguran tidak sukarela. Cara menurunkan pengangguran tidak sukarela: yang pertama, neoklasik dengan menurunkan upah yang berlaku di pasar. Kedua, Keynesian dengan menggeser kurva permintaan tenaga kerja atas. Dan penjelasan lebih lanjut untuk keduanya dengan grafik seperti di dalam buku acuan. Lebih real Keynesian dibanding neoklasik karena kenyataan upah susah turun. Penyebabnya upah yang susah turun adalah keberadaan serikat pekerja, penentuan upah minimum, adanya program subsidi. Penyusunan pasar tenaga kerja di tingkat regional. Pertama, dalam jangka panjang perusahaan belum bisa menambah stok kapitalnya. Kedua, sudah bisa menambah stok kapitalnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata yang terucap, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.